matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Kelasnya di hari kedua ini masih sepi ya, karena teman-teman ada acara ya, acara Natal. It's okay, nggak apa-apa. Semoga semuanya tetap semangat ya. Yuk, sebelum kita mulai, silakan dipimpin berdoa. Adi. Kita melakukan pembelajaran hari ini kita agama dan percayaan berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini berarti siapa aja nih yang tidak masuk selain yang Angklung dan PKL? Nadifa. Kenapa Nadifa? Izin ke dokter. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi, disiapkan dulu modul buku LKS dan smartphone-nya. Sudah siap? Ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan quiz. Ya, quiz. Silakan disiapkan handphone-nya. Punya kuota semua ya? Iya, Ada. Silakan dimasukkan join kodenya. Tadi kita ngerjain apa sih? Barisan geometri ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin gitu. Hasilnya ya sudah bagus-bagus, cuma ada pencilan satu ya. Maya, karena kemarin Maya nggak ikut materi ya, betul satu. Berarti Maya harus apa? Iya, belajar lagi ya. Nanti hari ini sekalian diskusi sama teman-temannya deh ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang deret geometri. Untuk apa sih kita belajar deret geometri? Gitu ya. Nah, ini nih yang nanti akan sedikit lebih menarik ya, karena berkaitan langsung dengan jurusan kalian, yaitu akuntansi dan keuangan. Salah satu manfaat deret geometri itu adalah menghitung jumlah modal dari permasalahan bunga panjang. Yang kedua bisa menghitung panjang lintasan bola yang memantul dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti kita lihat permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, sudah dibacakah modulnya? Sudah ya. Meskipun ada yang enggak dimengerti, tapi setidaknya sudah dibaca modulnya. Ya. Ini kompetensi dasar kita hari ini masih sama seperti kemarin, menganalisis barisan dan deret geometri. Jadi kalau kemarin kita fokusnya ke barisan geometri, hari ini kita fokus ke deret geometri. Nanti kita lihat ada hubungannya nggak sih antara barisan dan deret geometri. Oke. Hadir 4.6 nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menentukan jumlah n suku pertama dari deret geometri dengan benar. Menentukan jumlah n suku pertama dari permasalahan yang berkaitan dengan deret geometri dengan benar. Menganalisis pola deret geometri untuk menentukan rumus umum. Ini peta konsepnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang barisan geometri, kali ini kita akan ke deret geometri. Pembelajaran yang akan kita lakukan masih sama seperti kemarin ya. Nanti kita akan mengamati, akan diskusi kelompok, mengerjakan LKPD, presentasi, menyimak penjelasan guru, dan mengerjakan tes formatif. Penilaiannya pun masih sama ya. Ada penilaian pengetahuan atau kognitif, sikap, dan keterampilan. Gitu. Jadi nanti penilaian pengetahuan berdasarkan apa biasanya? Tes formatif gitu ya. Kemudian keterampilan berdasarkan
diskusi, penyajian LKPD, dan juga presentasi, serta penilaian sikap yang akan saya amati selama 1,5 jam ke depan. Ini kelompok belajar yang coba saya buat untuk hari ini ya. 4 kelompok ya. Sekarang kita masuk ke sini nih. Coba kita amati kemarin ini apa sih? Korek api. Iya betul. Kita sudah melakukan permainan menyusun data korek api. Nah sekarang sama-sama coba kita amati ya. Ini ceritanya data korek api nih. Nah susunan yang pertama ada berapa batang? 3 batang. Oke, susunan yang kedua 6. Nah di gambar ini berarti sajikan sampai susunan ke 4. Sedangkan rata-rata nih mau beli korek api sampai ini berapa? Sampai ke 10. Bisa nggak kira-kira kita bantuin Rahmata? Bisa ya. Harus pakai nyusun korek api nggak? Enggak ya. Kita bisa lihat nanti dari pola yang terbentuk. Sekarang coba disiapin handphonenya. Ya silakan di scan QR code yang ada di depan nih untuk bantuin Rahmata. Selesai diisi, jangan lupa di screenshot. Kita lihat nih, apa yang diketahui dari permasalahan tersebut? Susunan segitiga batang korek api dari yang terkecil berarti berapa? 3. Terus? 6. Orang coba berapa? Susunan korek api ke 10. Korek api iya, untuk membentuk 10 susunan. Nah, di sini kata-katanya jangan terbolak-balik ya. Karena membentuk susunan ke-10 dengan jumlah untuk menyusun susunan 1 sampai 10 itu adalah 2 hal yang berbeda. Sampai sini paham masalahnya? Paham ya? Oke, sekarang kalau sudah paham, silakan duduk sesuai kelompoknya. Kalau sudah, sekarang siapkan kembali handphonenya, di scan LKPD kedua. Kita lanjut ke LKPD 3. Silakan di scan kembali yang tadi jangan lupa di SS ya. Kalau sudah selesai yang di worksheet-nya boleh diisi di kertas lembar tadi yang saya kasih ya. Kalau sudah, let's presenting. Kita presentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Boleh duduknya putar ke depan. Ini dari LKPD 2 ya. Dari LKPD 2 silakan siapa yang mau maju? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kita isi batang korek api dulu. Setelah 12 itu ada yang dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Bukan rasio banyak. Kalau cara rasio itu dihitungnya tuh dari jumlah batang korek api atau dari jumlah batangnya berapa? Dari banyaknya batang. Sekian dari kelompok kami. Kami menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. SN itu merupakan jumlah dari semua suku. Misalnya suku pertama itu misalnya tadi kan 3 ya. Nah, suku kedua tadi 6, suku ketiga itu 12, suku keempat 24 dan seterusnya sampai suku ke N. Yang tadi harusnya sampai 10 ya, karena si Rafa tadi tuh pengen bikin susunan korek apinya sampai 10. Ada 2 SN nih. Boleh gak pakai yang kita? Boleh, sama aja soalnya mau pakai rumus yang pertama yang kedua ini sama. Oke. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, ayo
ditanyanya S10. Sebentar di awal di masalah prediksi dia 3.000 ya. Tapi ternyata berapa yang dibutuhkan? 3.069. Berarti harus beli mereka kita tambahkan. Apa bedanya jumlah batang yang diperlukan untuk menyusun 10 susunan sehingga dengan banyaknya korekasi pada susunan ke-10? Kalau misalnya untuk sampai susunan ke-10, kita harus menjumlahkan dari segitiga 1 sampai 1, 2, 3, terusnya sampai 10. Dari sini kita bisa simpulkan ya dari kegiatan yang sudah kalian lakukan ini dari LKPD 1 sampai LKPD 3 dan tadi presentasi bisa kita simpulkan ya. Kita bisa membuat simpulan. Siapa yang mau memberikan simpulan? Simpulannya dalam geometri itu barisan yang memiliki rangkaian. Ya, jumlah dari M suku pertama barisan yang memiliki rasio ya. Jadi tadi dari langkah pertama identifikasi masalah, kemudian sampai menemukan rumus dan hingga akhirnya membantu rapat memecahkan masalahnya. Kita bisa simpulkan bahwa daerah geometri adalah jumlah M suku pertama barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara suku yang berurutan selalu tetap. Bisa dikurang R untuk nilai R lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1 atau SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1 untuk nilai R nya. Oke, selanjutnya kita lakukan refleksi ya. Jadi setelah kita berkegiatan hari ini, silahkan di scan QR code yang di depan, kemudian diisikan isian refleksi yang ada di Google Form. Next, kita kerjakan tes formatif ya sebagai evaluasi hari ini. Apakah kalian sudah benar-benar memahaminya atau belum? Ya. Untuk menjawab soal yang nomor 2, nah ini tentang soal bunga majemuk, panduannya atau contohnya sudah ada di modul. Ya, jadi silahkan ikuti yang ada di modul. Ini soalnya ya 10 menit ya. Sekarang kita coba cek. Oke, silahkan dikoreksi masing-masing. Ini untuk soal yang nomor 1. Sudah nomor